Ponsel kita saat ini bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah pusat identitas, portal privasi, dan dompet digital yang sangat intim. Mengutip pakar keamanan, perangkat seluler memiliki kekuatan kosmik yang fenomenal, namun berada dalam ruang hidup yang sangat kecil. Di dalam ruang kecil ini, tersimpan data perbankan, foto keluarga di galeri, hingga rekaman biometrik wajah kita. Namun, agresivitas ekosistem risiko seluler terus meningkat, mengikuti aturan Willis Houghton. Penjahat siber pergi kemana uang itu berada, dan di era modern, uang itu ada di server aplikasi perbankan serta data identitas di genggaman Anda. Salah satu ancaman paling canggih yang muncul adalah malware kategori spyware perbankan lintas platform seperti GoldPix, yang dirancang untuk mencuri identitas biologis Anda demi menguras rekening bank. Apa itu malware GoldPix? Dalam terminologi keamanan, GoldPix adalah jenis Remote Access Trojan, RAT tingkat tinggi yang mampu menginfeksi perangkat Android dan iOS. Berbeda dengan virus jahil di masa lalu yang hanya mengubah wallpaper menjadi gambar Rick Astley, seperti WormIkey, malware modern ini memiliki motivasi finansial murni. Target utamanya adalah identitas data, identity data, yang mencakup kredensial perbankan, bearer tokens, dan yang paling krusial, data biometrik wajah. Malware ini menyadari bahwa banyak aplikasi perbankan kini menggunakan pengenalan wajah sebagai metode autentikasi. Dengan mencuri citra wajah dan data terkait dari galeri atau kamera, penyerang dapat melakukan penipuan identitas untuk melewati sistem keamanan bank. Bagaimana cara ia bekerja? Malware ini menggunakan strategi serangan layer 8, yaitu menyerang manusia yang mengoperasikan teknologi tersebut melalui rekayasa sosial, social engineering, vektor infeksi, dan repackaging. Serangan sering dimulai dengan spear phishing, atau pesan palsu yang sangat personal, memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dari media sosial, OSINT, untuk membangun kepercayaan rapor. Korban seringkali dijebak untuk mengunduh aplikasi yang tampak sah. Proses ini disebut repackaging, di mana aplikasi populer dimodifikasi untuk menyisipkan kode berbahaya seperti yang terlihat pada keluarga malware Droid Dream. Penyalahgunaan izin dan komponen sistem. Setelah terpasang, malware akan meminta izin yang sangat luas, seperti 1. Akses kamera dan mikrofon. Mirip dengan malware Nikki Spy, ia dapat mengaktifkan kamera secara jarak jauh untuk merekam wajah korban tanpa disadari. 2. Membaca SMS untuk mencegat Mobile Transaction Authentication Number (EMTAN) atau kode OTP agar penyerang bisa menyelesaikan transaksi tanpa sepengetahuan korban. Layanan aksesibilitas, accessibility services, digunakan untuk melakukan screen streaming atau merekam koordinat sentuhan layar guna mencuri PIN. Mengeksploitasi kelemahan biometrik. Penting untuk dipahami bahwa fitur Face Unlock pada banyak perangkat Android sering dikategorikan sebagai biometrik lemah. Sistem ini bahkan memberi peringatan bahwa seseorang yang mirip dengan Anda mungkin bisa membuka ponsel Anda. Malware ini memanfaatkan kerentanan tersebut dengan mencuri foto wajah dari galeri atau menggunakan kamera untuk menangkap gambar berkualitas tinggi yang nantinya digunakan untuk menipu sensor biometrik aplikasi bank melalui teknik manipulasi citra. Mengapa kita menjadi target? Motivasi di balik pencurian wajah ini sangat jelas. Akses finansial total. 1. Melewati IMFO Multi-Factor Authentication. Dengan memiliki wajah dan akses ke SMS OTP, penyerang memiliki kunci utama untuk akun Anda. 2. Pencurian token. Malware mencari bearer tokens yang tersimpan di dalam web view aplikasi perbankan, memungkinkan mereka tetap masuk ke akun Anda tanpa perlu mengetik kata sandi kembali. 3. Eksfiltrasi data galeri. Foto-foto pribadi seringkali mengandung informasi sensitif seperti foto kartu identitas, KTP _pasport, yang disimpan secara tidak aman di penyimpanan eksternal atau galeri. Kapan bahaya ini mengintai? Kompromi tidak selalu terjadi melalui peretasan teknis yang rumit. Seringkali ia terjadi saat kita lengah dalam rutinitas sehari-hari.
saat melakukan side loading, menginstal aplikasi dari luar Google Play Store atau Apple App Store secara drastis meningkatkan risiko terinfeksi malware yang tidak terpindai oleh sistem keamanan resmi. Di jaringan Wi-Fi publik, menggunakan Wi-Fi gratisan tanpa VPN membuka peluang serangan man in the middle, MITM, di mana penyerang dapat menyisipkan skrip berbahaya ke dalam sesi browser atau aplikasi Anda melalui akses fisik. Jika ponsel jatuh ke tangan orang lain dalam keadaan tidak terkunci, penyerang hanya butuh waktu singkat, sekitar 6 menit, untuk memasang spyware atau mengekstrak data sensitif dari keychain. Apa masa depan ancaman ini? Dunia seluler bergerak menuju model All IP, LTE, garis miring 5G, yang sayangnya membawa kerentanan internet tradisional ke dalam jaringan seluler kita. Botnet pembayaran seluler. Di masa depan, penjahat dapat menciptakan botnet dari ribuan perangkat yang terinfeksi untuk melakukan penipuan kartu kredit secara massal melalui serangan relay NFT. AI Enhanced Phishing. Penggunaan kecerdasan buatan untuk menciptakan video deepfake wajah korban yang telah dicuri, membuat proses verifikasi biometrik bank menjadi semakin rentan. Eksploitasi rootkit. Penyerang akan terus mencari cara untuk mendapatkan akses root, guna menghancurkan sistem application sandboxing yang menjadi benteng terakhir data kita. Sampai di sini, jika narasi ini klik dengan Anda, monggo untuk subscribe dan bagikan ke rekan atau keluarga, agar mereka juga memiliki literasi yang memadai untuk membentengi kebocoran finansial melalui ponsel mereka juga. Panduan pencegahan, membangun benteng keamanan Anda. Berdasarkan rekomendasi para ahli, berikut adalah langkah-langkah praktis untuk melindungi diri. 1. Gunakan passcode yang kuat. Jangan hanya mengandalkan wajah atau sidik jari. Gunakan kode PIN minimal 6 digit atau alfanumerik. Ingat, biometrik adalah lapisan kenyamanan, tetapi passcode adalah akar dari enkripsi data Anda. 2. Hindari modifikasi sistem. Jangan melakukan rooting atau jailbreaking pada perangkat yang Anda gunakan untuk urusan perbankan. Ini akan meruntuhkan model keamanan sandbox yang melindungi aplikasi Anda. 3. Waspadai izin aplikasi. Tinjau kembali izin aplikasi Anda. Mengapa aplikasi Center atau Wallpaper butuh izin akses ke kamera, galeri, atau SMS? Jika tidak masuk akal, segera hapus. 4. Hanya gunakan toko resmi. Selalu pasang aplikasi dari sumber terpercaya seperti Google Play Store, dan pastikan fitur Google Play Protect aktif untuk memindai ancaman setiap hari. 5. Aktifkan Remote Wipe. Pastikan fitur seperti Find My iPhone atau Find My Device aktif, sehingga Anda dapat menghapus seluruh data secara jarak jauh jika ponsel hilang atau terkompromi. 6. Hygiene digital di galeri. Jangan pernah menyimpan foto kartu kredit, PIN, atau dokumen identitas penting di dalam galeri foto atau folder yang tidak terenkripsi. Kesimpulan, kesadaran Anda adalah garis pertahanan terakhir. Dengan memahami bahwa wajah dan data seluler Anda adalah aset finansial yang sangat berharga, Anda harus memperlakukannya dengan kewaspadaan maksimal. Jangan biarkan ruang hidup kecil di saku Anda menjadi jalan pintas bagi penjahat siber untuk menguras masa depan finansial Anda. Tetap waspada, tetap aman, dan jangan lupa subscribe Zona Aman HP Channel agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya.